minus tinggi tidak boleh lahiran normal. Nah, itu lahiran sarafnya lepas karena mata minus itu tidak seperti itu, tidak hubungan langsung, tidak seperti 1 tambah 1 jadi 2, enggak gitu kan. Tanya dok, kalau ada bintik cahaya putih di mata anak, bahaya nggak sih dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di podcast Rumah Sakit Safira. Nah, hari ini kita akan membahas dan ngobrol tentang seputar kesehatan, dimana tentang mata nih. Nah, hari ini kita udah ada narasumber cantik nih di sebelah kita ya. Halo dokter, selamat siang. Nah, ini dokter Khairi ya, spesialis mata yang biasa kita akrab atau panggil dengan Dokter Kori. Selamat siang dok. Selamat siang. Nah ya dok, jadi kita hari ini dok bakal membahas semua tentang mata nih dok. Karena kita juga dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia dok, di mana tanggal 12 Oktober ya dok ya. Nah ya dok, mungkin sahabat Safira juga pengen tahu nih dok, sebenarnya untuk mata itu yang kita awam itu taunya sebenarnya apa aja sih dok? Boleh dok dijelasin dulu dok tentang mata. Oke, mungkin awalnya kita jelasin dulu anatominya ya. Nah, jadi kadang pasien itu sering salah gitu kan, datang ke poli gitu kan, dok ini retinanya kenapa gitu kan. Iya, nah, padahal sebenarnya mungkin yang dimaksudnya bukan retina gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin kita langsung dengan alat peraga aja ya. Nah, ada ya dok ya. Kebetulan kita ada nih. Nah, jadi kalau yang pasien sering keluhkan itu, yang sering kita lihat dari awal, dari pertama kelihatan itu adalah kornea. Nah, mungkin pasien pengen nyebutnya kornea, tapi tersebutnya retina. Iya, karena yang lebih familiar memang retina gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang dikeluhkan pasien itu adalah korneanya yang paling nampak duluan, yang paling depan. Nah, ini namanya kornea. Nah, kadang pasien bilang, dok, ini hitam matanya kena apa ya gitu kan. Padahal sebenarnya kornea itu nggak hitam. Kornea itu justru bening. Nah, bening ya dok ternyata ya. Kan? Jadi yang bikin dia kelihatannya hitam atau coklat atau hijau pada orang bule itu karena dia ada backgroundnya. Backgroundnya namanya iris. Nah, ini yang bikin mata jadi kelihatan berwarna. Nah, ya, nah gitu. Terus selain itu juga sering, dok, matanya merah nih, apa namanya? Kadang juga ini sering disebut retina juga nih, padahal sebenarnya yang dikeluhkan merah itu adalah lapisan konjungtivanya. Ya, konjungtiva ya, lapisan bening mata namanya gitu ya. Nah, lapisan bening mata ini kenapa dia kelihatan putih? Karena dia juga ada backgroundnya. Backgroundnya namanya sklera. Itu merupakan lapisan dinding dari bola mata. Nah, sekarang pasien sering tuh ngeluhkan ada lemak katanya, lemak tapi ngeluhnya kabur gitu kan. Nah, kalau lemak itu posisinya di luar, biasanya di luar. Kalau sudah mulai kelihatan, biasanya dia udah ke kornea. Nah, sekarang kalau sering lagi keluhan pasien itu katarak, dok matanya ada katarak tapi nunjuknya lemak, putih-putih dari luar katanya gitu kan. Nah, kalau yang dibilang katarak itu adalah lensanya. Nah, kalau kita lihat dari samping tuh, lensa itu di dalam. Nah, jadi lensa itu yang awalnya bening kayak gini nih. Nah, nanti bisa jadi keruh. Nah, posisinya di sini. Nah, gitu. Itu dia. Sekarang yang namanya retina. Nah, retina itu adalah lapisan yang jauh di belakang mata, justru nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu jauh di dalam mata. Justru untuk pemeriksaan retina itu kita harus ada pemeriksaan khusus. Tidak bisa dengan mata telanjang kita lihat retina, nggak bisa. Begitu. Ya, itu yang paling sering. Orang awam taunya retina ya dok ya. Padahal retina itu nggak kelihatan sama sekali dari luar. Malah bagian paling dalam ternyata si retina ini. Banyak lagi lapisan-lapisan di mata itu ya dok ya, organ-organnya. Baru nanti yang paling belakang ternyata itu retina. Yang banyak orang tahu dok. Nah itu ya, nih udah dijelasin sama dokter Kori tentang mata, organ matanya sendiri. Lalu dok, ternyata dok, sahabat Safira ini ternyata banyak
ada mitos-mitos dok. Benar. Ada mitos-mitos tentang mata. Boleh ya dok? Boleh, Beberapa contohnya nih dok. Kita coba luruskan. Nah, bener dok. Dok, bintitan ini benar nggak dok? Karena mengintip. Nah. Ini sering nih dok. Ngintip siapa tuh? Kasihan ya kalau ngintip kena bintitan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu mitos ya. Mitos, Jadi, ya, dok. bintitan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mengintip siapapun, nggak ada ya. Jadi bintitan itu kalau awamnya orang ada bisul di mata gitu kan. Nah itu lebih kepada proses kebersihan dari kelopak mata. Jadi nggak ada tuh bintitan karena habis ngintip orang, nggak gitu kan. Bintitan itu terjadi karena misalnya nih naik motor seharian atau pakai make up seharian terus nggak dibersihkan dengan baik, itu bisa menyebabkan sumbatan pada kelenjar minyak matanya. Nah itu yang nanti akan menimbulkan proses infeksi. Ujung-ujungnya nanti matanya ada bengkaknya gitu kan. Gitu. Lebih ke faktor hygiene sih. Nah, berarti memang faktor kebersihan di sini yang harusnya berperan ya dok, bukan si mengintipnya ini nih salahnya dok. Jadi mitos ya sahabat Safira, ternyata bintitan bukan karena mengintip, tapi karena hygiene-nya personal setiap orang itu. Karena tangan ya dok ya, tangan nggak dicuci, gosok-gosok mata, udah jadinya besoknya bintitan ya dok. Oke, yang kedua dok, dok, mata merah ini menular nggak dok kalau kita bertatapan? Nah, gimana tuh dok? Siap. Itu juga sering salah kaprah ya. Salah. Jadi kadang ada. Jadi mitos ya dok? Mitos. Oke. Jadi kadang kasihan tuh orang yang matanya merah nggak mau dilihat pada gini-gini gitu. Nah, kan pakai kacamata dok. Pakai kacamata, benar. Pakai kacamata hitam. Jadi kalau mata merah itu kan memang kebanyakan menular ya, apalagi kalau emang virus ya. Kalau penyebabnya virus itu emang sangat menular sekali gitu kan. Cuman proses penularannya bukan dari tatap-tatapan, nggak masalah bertatapan gitu kan. Jadi proses penularannya itu adalah apabila kita menyentuh cairan mata dari pasien yang terkena mata merah. Oke. Jadi kalau misalnya kita terkena mata merah nih, kita harus rajin-rajin cuci tangan. Jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Proses penularannya misalnya kita mata merah, terus kita kucek kan gatel atau bertahi gitu kan, terus kita nggak cuci tangan, kita pegang mana-mana, kita pegang segala macam handphone segala macam, terus nanti ada orang megang juga, nah orangnya megang matanya kena deh, menular jadinya. Jadi karena kontak dengan cairan dari mata yang sakit. Gitu. Jadi mitos. Nah, yang ketiga dok, kacamata tebal dok dapat bikin mata merah, mata rusak atau apa nih dok? Mengurangi mata. Boleh tuh nggak tuh? Bener nggak tuh dok kacamata tebal ini dok? Kacamata itu prinsipnya adalah alat bantu, alat bantu untuk memperbaiki penglihatan pasien. Jadi tebal atau tidaknya itu tergantung masalah matanya. Jadi kalau misalnya masalah matanya memang harus menggunakan koreksi yang tebal, itu harus dipakai. Jadi kadang pasien ada tuh yang begitu ya, dengan hasil pemeriksaan kita ternyata dia -5 atau -6. Dok kan tebel gitu kan, nanti nggak tambah rusak matanya, dia bilang gitu. Nggak ya, jadi malah ada pasien yang minta, dok dikurangin aja dok, segini aja, malah dia yang netapin itu. Dia yang pengen, saya maunya segini aja dok. Bisa gitu kan. Justru kalau misalnya mengurang-ngurangin atau under correction itu justru akan memperberat, bisa malah mempercepat penambahan dari minusnya sendiri gitu. Karena mata ini sama dengan kamera ya. Jadi kalau kamera itu tidak fokus, mata akan terus berusaha memfokuskan. Nah, proses seperti itulah yang akan mempercepat atau menambah dari kelainan kacamata itu. Jadi nggak ada ya dok? Kalau memang tebal ya harus dipakai sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan pasien. Karena membantu penglihatan ya dok. Jadi mitos lagi nih sahabat Safira. Jadi kacamata tebal tidak untuk menambah rusak mata ya dok. Nah terus dok, ada lagi dok yang keempat, membaca sambil tidur menambah minus nggak dok? Nah iya. Sering nih dok ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca itu kan ada posisinya ya. Posisinya harus
sebenarnya harus duduk. Kemudian jarak baca juga ada 30 sampai 40 cm. Oke, dokter. Nah, jadi kalau misalnya posisi tiduran itu menambah minus, bukan karena posisi tidurannya. Nah, tapi karena gini, kalau kita tiduran itu berarti kan kita melihat dengan Objek jarak yang dekat. ya, Dok. Nah, yang membuat minusnya nambah itu adalah karena kita melihat benda atau sesuatu dalam jarak yang dekat dengan durasi yang lama. Oke, Dengan intensitas yang panjang. Nah, itu proses melihat dekat dalam waktu yang lama itu yang bisa menjadi salah satu risiko untuk bertambahnya minus pada pasien tertentu, begitu. Nah, berarti ini mitos lagi. Iya, benar. Ya. Jadi membaca sambil tidur menambah minus. Nah, sebenarnya ini bukan masalah posisi tidurnya ternyata ya, Dok. Jaraknya. Terus intensitasnya, lama durasinya kita sambil baca dengan jarak dekat itu bisa menambah resiko untuk matanya bertambah minus ya, Minusnya, Dok. Oke. Ini, Dok, yang kelima, dokter. Banyak ya? Banyak, Dok. Ternyata banyak tentang mitos-mitos tentang mata. Iya, Dok. harus kita luruskan. Dok, benar nggak, Dok, dengan mata minus tinggi tidak boleh lahiran normal? Nah, ini sering nih, sering. Apalagi di rumah sakit kita nih, Dok. Iya. Banyak yang nanya. Benar. Jadi mengenai permasalahan ini ya, dari literatur itu belum ada tuh. Kita sudah baca-baca, tidak ada hubungan langsung seperti itu gitu kan. Jadi prinsipnya adalah mau hamil, mau tidak, mau laki-laki, mau perempuan, kalau sudah ada minusnya tinggi, minusnya biasanya tuh ya, minus itu kan ada minus tinggi, rendah, sedang ya. Iya, Nah, benar, jadi dokter. prinsipnya kalau sudah ada mata minus harus ada pemeriksaan mata secara berkala. Oke. Nah, gitu. Jadi karena tidak ada tuh hubungan nanti habis waktu lahiran sarafnya lepas karena mata minus, itu tidak seperti itu, tidak hubungan langsung, tidak seperti 1 tambah 1 jadi 2, enggak gitu. Karena Ada memang prosesnya, Dok? ada prosesnya. Jadi memang yang penting adalah yaitu setiap ada mata minus harus diperiksa secara berkala. Karena pada pasien minus ini biasanya kan bola matanya panjang. Nah, kalau bola mata panjang memanjang ya, Dok? Ya. Nah, kalau bola mata panjang itu akan ada daerah-daerah yang tipis. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti akan menjadi resiko terjadinya lepasnya retina. Oke. Jadi kadang cowok pun nggak ngeden, nggak lahiran kan. Nah, bangun tidur bisa saraf matanya lepas. Bangun tidur ya, Bangun Dok, tidur ya? nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi makanya resiko tetap harus kita antisipasi. Jadi sahabat Safira harus memeriksakan matanya secara berkala. Betul. Apalagi kalau udah ada keluhan matanya tampak kabur melihat, boleh periksakan dengan dokter Kori. Ya, Dok. Hari apa aja sih, Dok? Setiap hari. Setiap ya. hari. Setiap hari dari jam 9:30 sampai selesai. Pagi udah ada nih dokter Kori di rumah sakit kita. Boleh periksakan matanya ke dokter Kori. Nah, lanjut, dokter. Itu tadi mitos-mitos ya, Ya. yang kita bahas nih, Dok. Sekarang kita bahas tentang cara pengobatan atau untuk mengurangi minus pada mata, Dok. Ada banyak ya, Dok, ya? Iya, jadi prinsipnya adalah mata minus itu tidak bisa diobati. Oke, dokter. Jadi suka ada juga mitos, pertanyaan sebenarnya, Dok, minum ini bisa hilang nggak? Pakai kacamata ini bisa hilang nggak Kurang nggak minusnya? minusnya? Iya. Bisa kurang nggak minusnya gitu kan? Jangankan hilang, kurang aja nggak? Nah, jadi kadang tuh suplemen tuh mahal-mahal ya dijual. Iya. Kacamata juga sampai jutaan gitu kan? Itu sebenarnya useless. Nah, karena prinsipnya adalah kelainan kacamata ini harus menggunakan alat bantu kacamata. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling umum. Yeah. Kalau kita mau menghilangkan minusnya atau mengurangi minusnya, itu kita harus melakukan tindakan bedah refraktif namanya. Yang paling sering, yang paling familiar ya, LASIK. Nah, LASIK ya, Dok. LASIK Banyak ya. tuh orang udah mulai bertanya-tanya nih, Dok, tentang LASIK. Jadi LASIK itu memang pertanyaannya kadang bisa hilang nggak, Dok? Iya, gitu tapi ya. bisa nggak sih, Dok, LASIK ini membuat hilang total minus itu bisa nggak tuh, Dok? Jadi prinsip dari tindakan LASIK ini sendiri adalah pasien bebas kacamata. Oke, bebas kacamata jadi, ya, Dok. diharapkan pasien dengan setelah LASIK ini lepas kacamata. Nah, jadi memang
LASIK ini bisa menghilangkan total kelainan kacamata yang diderita pasien. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Nanti sebelum tindakan LASIK itu kan ada namanya pemeriksaan pra-LASIK. Di mana pasien itu diperiksa dari depan sampai belakang, mulai dari kornea sampai retina itu diperiksa. Nanti dari situ kita bisa memberikan kesimpulan ke pasien. Ini nanti setelah operasi hilang sempurna, atau ini nanti setelah operasi mungkin ada lebihnya sedikit. Oh, berarti itu ada juga ya, Dok? Nah, karena itu tergantung dari kondisi ketebalan korneanya. Nah, kalau misalnya kornea matanya memiliki ketebalan yang cukup untuk kita menghabiskan semua minusnya, otomatis pasien akan terang tanpa kacamata. Tapi kalau misalnya ternyata ini terlalu tipis, ini tidak bisa dihilangkan semua, ya nanti diberitahu kepada pasiennya. Mungkin nanti setelah LASIK ada sisa sedikit, yang mungkin dari -8 nanti jadinya minusnya setengah, begitu. Karena kalau korneanya terlalu tipis kita habiskan, justru akan menimbulkan masalah baru jadinya nanti, gitu. Jadi ternyata untuk LASIK sendiri ini udah ada beberapa pemeriksaan dulu, nanti dikasih tahu ya, Dok, bagaimana hasil pemeriksaannya, baru diproses. Kalau proses LASIK ini sendiri kayak mana tuh, Dok? Sebenarnya ada bedah nih, kadang pasien ternyata takut nih, Dok, udah dengar bedahnya nih, Dok. Kalau LASIK ini sendiri merupakan tindakan yang aman ya, aman. Nah, jadi one day care malah. Jadi pasien ini tindakannya tidak lama, hanya beberapa menit saja. Jadi pasien mungkin justru persiapannya yang lama. Nah, kalau tindakan LASIKnya sendiri ini nggak memakan waktu yang lama. Jadi kornea itu kalau LASIK ya, kornea itu nanti akan dipotong, mungkin yang ini ya. Iya, Dok. Nah, ini. Jadi si kornea ini nanti dipotong sesuai ada ukurannya, nanti dia akan dikelupas. Nah, kayak dibikin kayak flap gitu, kayak digituin kan. Nanti yang kornea yang ini yang disinar, di laser. Nanti dia akan menghabiskan korneanya sebanyak ukuran kacamatanya. Nah, gitu. Jadi nanti di ini keluar lasernya gitu kan. Habis itu nanti yang udah dibuka tadi ditutup lagi. Nah, gitu. Itu sih LASIK yang pada umumnya kita lakukan. Nah, selain LASIK sebenarnya ada yang teknik yang lebih baru lagi. Itu namanya relax smile. Itu lebih bagus lagi sebenarnya karena bedanya adalah dia nggak dibuka banyak, cuman buka sedikit. Nanti tetap dipotong. Nah, setelah dipotong nanti yang potongannya itu kita ambil. Potongannya itu ya minusnya itu. Seberapa tebalnya itu yang dibuang. Nah, cuman mungkin harga sih lebih pricey. Gitu. Cuman tujuannya sama, tetap untuk pasien lepas kacamata. Tujuannya memang untuk bebas kacamata tadi ya, Dok. Oke, dokter. Nah, Dok, berikutnya nih, Dok, mungkin tentang kontak lensa, dokter. Nah, karena memang sahabat Safira ataupun saya sendiri, Dok, sering pakai kontak lensa. Sebenarnya aman nggak sih, Dok, pakai kontak lensa? Siap, kontak lens ya. Jadi kontak lens itu memang kalau untuk mata harus ada indikasinya. Ada indikasinya. Jadi kadang pasien ini ya seperti tadi, kalau misalnya tidak bisa LASIK, tidak mau pakai kacamata, bisa pakai kontak lens atau lens kontak, cuman ada indikasinya. Nah, kalau misalnya untuk gaya-gayaan mungkin tidak dianjurkan. Nggak boleh dong. Tidak dianjurkan karena biasanya tuh kalau untuk gaya-gayaan nanti ujung-ujungnya infeksi. Infeksi takut kita ya, Dok. Iya, jadinya keratitis, ulkus yang paling berat justru malah mengancam penglihatan. Tapi kalau misalnya untuk memang ada kelainan refraksi, itu memang bisa kita gunakan. Cuman ada tips and tricksnya. Misalnya kalau kita pakai, kan kalau lensa kontak itu terbagi dua. Ada soft lens, ada hard lens. Nah, kalau soft lens itu sama hard lens bedanya adalah komposisinya. Kalau si soft lens itu dia menempel erat di mata, jadi kayak di vakumnya gitu. Nah, jadi kadang kalau pasien
dengan pakai softland tidak ditetes, itu nanti keluhannya ujung-ujungnya matanya merah. Oke. Jadi harus ditetes dengan air mata buatan atau lubrikan. Nah, terus juga durasinya tidak boleh terlalu lama. Kadang sampai pasien dibawa tidur. Nah, itu yang Itu repot. bahaya ya, Dok ya. Berbeda dengan hard lens yang jauh lebih aman, tapi memang dia kaku. Nah, jadi kalau pasien-pasien dengan minus tinggi yang tidak bisa lasik, tidak mau kacamata, itu kita sarankan pakai hard lens. Minus berapa tuh, Dok? Minus berapa pun bisa. Oke. Nah, kalau hard lens ini bisa tidak dijual bebas. Nah, jadi hard lens ini namanya rigid gas permeable atau kita biasa sebut RGP. RGP ini harus kita pesan khusus. Nah, nanti ada fittingnya. Kayak baju ada fittingnya. Dicobain dulu ya. Oke. Jadi dibikin yang sesuai dengan mata pasien. Kalau itu lebih aman Itu lebih aman dibanding ya, Dok? softland yang beredar. Gitu. Berarti memang ada pilihan lainnya untuk sahabat Safira, namanya RGP tadi ya, Dok? RGP. Nanti boleh kita konsultasikan ke dokter mata tuh ya, Dok? Boleh. Nah, sahabat Safira, dapat ilmu lagi kita nih, Dok. Ternyata tidak hanya kontak lensa itu ternyata ada dua ya, Dok. Nah. Yang soft lens sama hard lens. Oke, dokter. Terus, Dok, kalau misalnya pakai kontak lensa nih memang ada tuh, Dok, yang sering bikin karena infeksinya mungkin ya, Dok, jadi mata merah atau ada yang paling berat nggak tuh, Dok? Ya, ulkus itu. Ulkus ya, Dok. Kalau ya? mulai dari ringannya, efeknya adalah merah pertama. Terus udah gitu, yang paling sering kebawa tidur. Begitu Kebawa pasien, tidur ya, Dok? begitu kebawa tidur, waktu kita buka besoknya, kan biasanya kan pasien pakainya softland ya. Iya. Nah, softland itu nempel. Waktu kita melepas, waktu pasien melepas itu biasanya terangkat lapisan paling atas korneanya, timbullah erosi kornea. Nah, iya. Jadi sering pasien tuh datang cewek muda, matanya dua-duanya nggak bisa kebuka. Nah, ini pasti luka atau bahasa kitanya erosi kornea. Itu udah sakitnya luar biasa. Jadi Kalian pajak juga ya, Dok ya? sering. Sering ya. Biasanya emang ketiduran sih, ketiduran habis acara apa gitu, ketiduran gitu kan. Nah, memang erosi. Habis itu kalau ternyata ada infeksinya, wah bisa ulkus. Iya. Nah, itu bisa mengancam penglihatan permanen. Sebenarnya bahaya juga. Bahaya. Cuman memang boleh dipakai ya, Dok. Boleh. Cuman harus mengurangi infeksi, hati-hati pemakaiannya dan tidak boleh terlalu lama ya, Dok. Ditetes dengan air mata buatan gitu. Boleh, sahabat Safira. Kadang kan biar lebih cantik gitu ya, Dok. Kalau pakai kacamata rasanya kan ada yang pede, ada yang tidak pede, Iya, Dok. Ternyata kadang lebih pede dengan kontak lensa. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok. Terus, Dok, kalau misalnya ini ada lagi, Dok. Selain kontak lens, penggunaan lasik tadi ya, Dok, penggunaan kacamata sebenarnya ada ininya nggak, Dok? Ada yang harus diatur nggak, Dok, untuk penggunaan kacamata? Kalau kacamata itu sendiri ya, kalau kita udah pakai kacamata, mungkin kita harus kontrol berkala. Kontrol berkala. Jadi kalau kontrol berkala itu beda-beda tuh. Kalau misalnya anak-anak kita menganjurkannya 6 sampai 12 bulan harus cek ulang. Tapi kalau sudah dewasa mungkin boleh 1 sampai 2 tahun. Itu boleh kita periksakan kembali apakah minusnya berkurang atau minusnya bertambah, itu harus kita pastikan. Karena jangan sampai under koreksi. Kalau under koreksi justru nanti ya progresivitas kelainan kacamatanya juga akan bertambah. Nah, itu dia, ternyata memang ada waktunya ya, Dok. Benar. Anak-anak tadi 6 sampai 12 bulan ya, Dok. Yang untuk dewasa bisa 1 sampai 2 tahun. Itu harus Maksimal. maksimal ya, Dok. Nanti diperiksakan ke dokter mata, lakukan pemeriksaan ya, Dok. Iya. Ini kayak kita nih, sekarang kita lagi ada di Polimata ya, Dok. Iya. Nah, ini banyak juga ternyata alat-alatnya ya, Dok. Kalau mata banyak. Jadi nanti biar sahabat Safira kalau ada keluhan tentang mata, mau mata kabur, ada yang sakit atau orang tuanya kadang banyak tuh, Dok, yang katarak ya, Dok ya. Boleh periksakan ke Rumah Sakit Safira. Ketemu langsung dengan Dokter Kori di jam pagi setiap hari. Ya, Dok. Oke, lanjut ya, Dok. Dok, mungkin ini, Dok. Jadi kita tadi udah ada untuk sahabat Safira ingin bertanya, Dok. Ada beberapa pertanyaan, boleh, Dok? Boleh. Boleh ya, Dok? Oke, Dok. Nah, Dok, jadi kita kemarin udah ada bikin buat sahabat Safira ada yang ingin bertanya nggak gitu, Dok? Ada beberapa pertanyaan nih, Dok.
Boleh ya dok? Jadi ini ada pertanyaan dari My Haul. Dok, apakah lasik bisa buat mata minus sembuh total? Nah, siap. Jadi seperti tujuan dari tindakan lasik itu sendiri ya, memang pasien diharapkan bebas kacamata gitu. Jadi tapi ya itu tergantung lagi nanti bagaimana pemeriksaan pralasiknya. Kalau misalnya ketebalan kornea pasien itu memang cukup kita habiskan semua sesuai dengan minusnya, ya berarti nanti pasien habis total, lepas kacamata. Berarti bisa nih My Haul, ternyata kalau lasik bisa buat mata minus sembuh total. Terus dok, yang kedua dari Naura Kalisa, mau tanya dok, kalau ada bintik cahaya putih di mata anak, bahaya nggak sih dok bintik cahaya putih dok? Bintik cahaya putih, mungkin kalau ada bintik cahaya putih pada anak, mungkin sebaiknya kita harus lakukan pemeriksaan dulu ya. Nah, seperti apa dulu nih? Bintiknya di luar kah? Apa di bagian dalam kah? Sama kayak tadi kan, bintiknya di bagian kornea atau di mana? Atau di dalam. Nah, itu kita harus pastikan dulu. Nanti bahaya atau enggaknya ya tergantung dari hasil pemeriksaan. Yang pasti kalau kornea harus bening, tidak boleh ada apapun. Begitu juga sampai ke retina, karena yang namanya media refraksi itu harus bening supaya pasien bisa melihat dengan jelas. Apalagi anak-anak ya. Iya, karena anak-anak kita lebih harus waspada juga ya dok. Karena anak-anaknya kadang dia nggak ngeh gitu, yang ngelihat justru orang tuanya memang. Iya, karena mereka kan belum bisa ya dok, ini jelas, ini kabur ya dok. Jadi buat Naura boleh periksa dulu ya dok. Iya, kita cek dulu anaknya ke dokter mata, dicek dulu nanti sama dokter matanya, biar kita tahu apa ya dok sebenarnya gitu. Lanjut dok. Sabrina Octavia, apa kalau pakai kacamata terus bisa nambah minusnya dok? Nah, dia juga sering salah ya. Nah, justru kacamata itu adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan. Nah, jadi kadang pakai kacamata malah nambah gitu. Bukan pakai kacamatanya yang bikin nambah. Apanya sebenarnya itu dok? Nah, jadi yang bikin nambah itu adalah perilakunya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin kacamata nambah ini? Nah, itu faktor-faktornya multifaktorial. Mulai dari genetik. Nah, cuman yang paling banyak adalah faktor dari luar. Lebih sering itu adalah faktor dari lingkungan namanya. Nah, lingkungan itu seperti kebiasaan tadi ya, membaca posisinya tidak seharusnya, kemudian kebiasaan lama, kebiasaan membaca atau menggunakan layar dalam jarak dekat yang lama gitu. Jaraknya ya dok. Benar. Nah, jadi perilaku seperti itu yang justru menambah dari peranan kacamata. Jadi bukan kacamatanya bukan kacamatanya, justru kacamatanya membantu supaya penglihatan tajam. Benar. Tuh Nora, jadi Sabrina nih dok yang nanya tadi, ternyata bukan kacamatanya yang bikin nambah minus, tapi cara pakainya, cara kita perilakunya untuk melihat itu juga ya dok. Terus kebiasaan sih sebenarnya. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari Sitawa. Nah, tanda mata lelah itu gimana sih dok? Mata lelah dok. Sering nih dok sekarang. Ya, mata lelah karena viral juga nih, banyak yang bahas dok. Benar. Mata lelah itu mungkin bahasa kerennya adalah computer vision syndrome. Itu dia. Atau CVS. Nah, CVS ini biasanya adalah karena terlalu berlebihan menggunakan gadget. Nah, jadi mengakibatkan gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatannya ini bisa kok matanya tiba-tiba buram ya, kok kayak berbayang ya, kok kayak ada double ya. Nah, jadi itu yang paling sering karena penggunaan gadget yang dalam durasi waktu yang lama. Nanti keluhannya yaitu mata lelahnya seperti bisa ada mata merahnya. Kemudian bikin mata merah ya dok. Bisa mata merah, kemudian ada mata keringnya, terus udah gitu yang paling sering sakit kepala. Nah, sakit kepala sering juga nih. Abis itu yang paling sering lagi tengkuknya kaku, gak enak, sakit. Nah, itu merupakan tanda-tanda mata lelah atau yang bisa disebut juga dengan CVS atau computer vision syndrome. Ternyata ini berkesinambungan sama gadget nih dok. Nah, boleh dok, ternyata pengaruh gadget ini sebenarnya apa dok terhadap mata
misal kan ada tuh dok, anak-anak sekarang ya dok, pakai gadget rata-rata ya dok. Nah jadi orang tua pasti sebenarnya kayak mana nih untuk mata anaknya gimana tuh dok? Jadi kalau gadget itu sendiri ya, suka ada ngomong nanti matanya bisa buta gara-gara gadget. Nah, jadi sebenarnya radiasi sinar HP ini atau monitor atau layar itu tidak berbahaya. Oke dokter. Berbeda dengan sinar yang dihasilkan dari matahari. Kalau matahari itu memang terbukti dapat mengakibatkan gangguan terhadap mata. Bisa katarak, bisa pterygium atau lemak mata, bisa mengakibatkan kelainan degenerasi di retina, di makulanya. Tapi kalau handphone, kalau layar itu tidak ada efeknya. Belum terbukti, belum ada penelitian yang mengarah ke sana. Justru yang membuat matanya gangguan karena adalah menggunakan layar ini kan balik lagi kayak tadi dekat. Jarak pandang ya dok. Dekat. Nah, jarak dekat dalam waktu yang lama itu yang akan mengakibatkan salah satunya menjadi faktor terjadinya gangguan pada mata. Ternyata itu mata kelainan refraksi. Nah itu nanti juga dikembalikan lagi, kita cek lagi ya dok sama dokter kayak mana nih anaknya matanya minusnya bagaimana. Ya oke dok. Udah banyak ya dok ternyata pembahasan kita. Lumayan dok. Dok untuk mungkin boleh dok sesuai dengan tema kita podcast hari ini, How to Love Your Eyes. Nah boleh dok, gimana sih kiat-kiatnya kita untuk menjaga kesehatan mata kita? Oke, jadi kalau memang tema dari Hari Penglihatan Sedunia 2023 adalah How to Love Your Eyes gitu ya. Nah jadi ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Seperti yang dijelaskan tadi, itu harus kita lakukan minimal 1-2 tahun sekali. Nah, kalau untuk anak-anak tentu lebih singkat waktunya, 6-12 bulan itu harus kita lakukan pemeriksaan mata secara berkala. Yang kedua ini adalah yang paling sering tadi, yang kata Dokter Anggi tadi, pembatasan waktu penggunaan gadget. Nah, jadi ini nggak ada orang yang bisa lepas dari gadget, saya pikir. Oke dok. HP-nya hilang pasti langsung nyariin. Nah, mungkin lebih panik HP hilang daripada dompet hilang. Sekarang ya dok, ternyata gitu kan? gadget, handphone nih sangat benar. Jadi kalau kita mau pakai gadget itu dibatasi, mungkin tidak bisa dihindari. Nah, dengan pembatasannya itu kita menggunakan prinsip triple 20. Oke dokter. Nah, triple 20 itu adalah di mana 20 menit kita menggunakan layar, HP, baik itu monitor, itu kita harus mengistirahatkan mata selama 20 detik saja. Nah, 20 detik kita gunakan mata kita melihat benda-benda yang jaraknya 20 feet atau 6 meter. Jadi kalau istirahat 20 menit tapi lihat HP sama aja enggak? Nah, jadi lihatnya harus lihat benda-benda yang jauh, yang jaraknya 6 meter. Yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung. Nah, pelindung. Misalnya kacamata untuk UV. UV-nya matahari ya dok. Matahari, bukan kacamata anti radiasi gadget ya. Beda. Jadi kacamata anti UV untuk menghindari paparan sinar matahari yang memang terbukti berpengaruh terhadap mata. Apalagi mungkin buat sahabat Safira yang kerja di luar, pakai topi, pakai kacamata pelindung. Nah, seperti itu. Wah, ternyata banyak pembahasan kita nih sahabat Safira sama Dokter Kori yang akhirnya kita dapat ilmu lagi nih dok tentang mata. Nah, buat Safira seperti kata Dokter Kori tadi, ini penting triple 20 ya dok. Iya, triple 20. Jadi istirahatkan mata selama setelah 2 jam ya dok. 20 menit melihat, istirahatkan mata selama 20 detik. Terus yang ketiga itu jarak pandangnya 6 meter atau 20 feet tadi ya dok. Nah, oke sahabat Safira, mungkin dok untuk podcast kita hari ini udah banyak ilmu yang kita dapat. Terima kasih ya Dokter Kori. Sama-sama. Nah, untuk sahabat Safira, kalau ada misalnya mau pemeriksaan mata, ada yang ingin ditanyakan dengan Dokter Kori, boleh tanyakan ke kami, DM langsung ke IG Safira boleh, atau nanti datang langsung ke Poli Dokter Kori boleh. Di Rumah Sakit Safira Dokter Kori polinya setiap hari
Iya dok, kemarin. di jam 9. Jam setengah 10. Oh setengah 10, jam setengah 10. Baik dokter, mungkin ini aja seputar kesehatan mata kita. Nanti terima kasih ya dok ilmunya. Siap, sama-sama. Terima kasih sahabat Safira juga udah ngikutin seputar kesehatan kita hari ini. Saya Virgi Anggia, nanti kita jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.